Halo saudara semua, kembali lagi bersama Beta Emfazona Sawa di komunitas Lanite, Pusat Pengembangan Kebudayaan Maluku. Sudah lama katong sering berjumpa. Kali ini katong ingin mempersembahkan beberapa program yang katong rilis untuk mengisi kekosongan yang sudah lama katong tinggalkan. Katong tahu bahwa Maluku mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak konflik yang pernah terjadi dari tahun 1999 sampai relatif tahun 2004. Ketika deklarasi Malino dilakukan oleh para tokoh-tokoh Maluku sebagai ikhtiar untuk mewujudkan perdamaian mengingat konflik yang pernah terjadi. Tapi katong harus ingat pada tahun 1998 sampai relatif tahun 99, film tentang artificial intelligence pertama kali dirilis di Eropa dan Amerika khususnya. Mereka sedang mengalami perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, sementara katong di Maluku masih berkutat dengan persoalan-persoalan komunal, sentimen keagamaan, sentimen kesukuan, kedaerahan, yang itu semua tentu saja telah memorak-morandakan kehidupan kita. Katong patut bertanya, katong sebagai orang Maluku, sebagai negeri yang memiliki budaya yang khas, harus seperti apa dan bagaimana di tengah arus digitalisasi yang demikian pesat perkembangannya. Kita tahu saat ini kita sedang berada di abad 21 menuju abad 22, di mana negara-negara di dunia dan tentu saja khususnya di Indonesia, daerah-daerah lain sedang gencar-gencarnya melakukan perbaikan-perbaikan di daerah mereka untuk membangun peradaban mereka masing-masing. Sementara katong di Maluku nampaknya masih berkutat dengan persoalan yang sama. Padahal konflik telah terjadi dan telah selesai beberapa puluh tahun yang lalu. Memang sisa-sisa dampak psikologis itu masih katong rasakan hingga saat ini. Oleh karena itu, katong dari komunitas Lanite ingin berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahan atau dampak kerusakan-kerusakan psikologis yang dihasilkan oleh konflik yang pernah terjadi. Katong sama-sama sadar pada fase itulah peradaban Maluku yang sebenarnya pada zamannya pernah maju, pernah gilang-gemilang, hancur berantakan karena konflik tersebut. Di samping itu, ada persoalan lain yang paling mendasar yang harus katong pikirkan dan kita harus menganggapnya sebagai persoalan yang krusial, yaitu persoalan kebudayaan. Katong sama-sama tahu bahwa katong selalu mengaku katong adalah orang-orang yang punya budaya, orang-orang yang punya adat dan istiadat tentunya, tapi di saat yang sama, pola perilaku katong di ruang publik mencerminkan hal yang berlawanan. Katong ngaku katong anak negeri, tapi di satu sisi, sikap kita di ruang publik jauh dari nilai-nilai budaya katong sendiri. Itu bisa katong lihat dari tradisi atau perilaku di ruang publik yang ada orang yang saling memaki, ada orang yang saling baku kasih jatuh. Padahal katong selalu bilang katong orang Maluku basudara. Katong orang Maluku satu gandong, satu pela, dan lain sebagainya. Ini adalah kontradiksi-kontradiksi yang masih terus terjadi di sekitar katong pung kehidupan. Nah, di samping itu, sebagai ikhtiar untuk mengatasi persoalan-persoalan itu, komunitas Lanite menganggap hal semacam itu terjadi karena sebenarnya katong telah meninggalkan atau melupakan pentingnya menjadikan budaya sebagai basis dalam membangun cara berpikir dan membangun tata perilaku dalam kehidupan sosial kita. Persoalannya adalah sebagian orang ada semacam kegamangan konteksnya dalam bagaimana dong menjadikan dong pung nilai-nilai budaya sebagai dong punya basis paradigma, basis cara berpikir, dan basis perilaku dalam setiap relasi sosial. Bagi sebagian orang menganggap budaya adalah sesuatu yang ada di kampung-kampung, ada di acara-acara seremonial, sementara sebagian lain menganggap kebudayaan itu sesuatu yang sudah sangat tertinggal, sesuatu yang di belakang. Dan budaya yang relevan lagi dengan katong kehidupan
di era digitalisasi saat ini. Padahal katong sama-sama tahu negara-negara Eropa, negara-negara Asia yang lain, entah itu China, Japan, ataupun Korea, dalam membangun imperiumnya atau membangun kemajuan negaranya selalu mempromosikan nilai-nilai budayanya di dunia internasional sebagai satu kebanggaan, sebagai satu warisan yang patut mereka jadikan sebagai kekhasan negara mereka. Lalu bagaimana dengan katong orang Maluku dalam relasi katong sebagai entitas kebangsaan Indonesia dan juga dunia? Nampaknya katong pung budaya masih sangat dijadikan semacam figura yang hanya dirayakan di setiap momen-momen seremonial saja. Nah, oleh karena itu, komunitas Lanite ingin menggalakkan satu visi, yaitu katong sebut sebagai visi kebudayaan publik. Kebudayaan publik adalah satu kondisi di mana ruang publik didominasi oleh nilai-nilai budaya Maluku tanpa harus ada klaim-klaim tertentu dari pihak-pihak tertentu. Itu artinya budaya publik adalah budaya milik bersama, budaya yang dijadikan sebagai landasan untuk membangun kehidupan bersama. Untuk membangun kebudayaan publik itu, maka Lanite perlu melakukan semacam apa yang katong sebut sebagai moderasi budaya. Moderasi budaya adalah satu konsep yang memandang bahwa budaya adalah sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan zaman. Moderasi budaya memandang perlunya upaya melakukan transformasi kebudayaan karena kita melihat budaya atau nilai budaya termasuk di dalamnya ada atribusi budaya masih disikapi dengan cara sakralisasi yang berlebihan. Maksudnya adalah sebagian kita menempatkan budaya sebagai sesuatu yang tak perlu lagi di-upgrade, tak perlu lagi diubah, disesuaikan atau dikontekstualisasikan menurut perkembangan-perkembangan zaman. Akhirnya kebudayaan kita sangat terkesan kaku, kolot, jumut, bahkan dijalankan dengan cara-cara yang sangat jahiliyah. Itu berdampak pada ketertutupan kita dalam menerima setiap proses akulturasi budaya yang positif. Padahal kita sama-sama tahu bahwa akulturasi budaya itu adalah sesuatu yang niscaya, yang selalu akan terus-menerus terjadi. Karena budaya, sebagaimana manusia, akan selalu mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan budaya-budaya yang lain. Dengan kata lain, beta mau katakan bahwa budaya yang hidup sendiri tanpa relasi dengan kebudayaan yang lain adalah satu budaya yang kesepian dan pada akhirnya akan mati. Moderasi budaya juga memandang manusia sebagai pelaku utama suatu kebudayaan, maka manusia itu harus berani melakukan semacam kritik sekaligus autokritik terhadap tradisi-tradisinya yang sebenarnya tidak kontekstual. Maksudnya bukan berarti kami ingin mengkritik semua bangunan kebudayaan kita, tapi kita memandang ada hal-hal yang mestinya katong perbaiki, katong upgrade di tengah perkembangan zaman yang demikian pesat. Oleh sebab itu, maka moderasi budaya adalah satu keniscayaan agar kita dapat menyesuaikan kebudayaan kita di tengah perjumpaan-perjumpaan kebudayaan global. Tentu saja khususnya di dalam nuansa dan semangat kebangsaan dan kenegaraan kita. Dengan demikian, maka untuk melakukan semua itu, komunitas Lanite meluncurkan beberapa program sebagai bentuk usaha untuk membangun diskursus kebudayaan publik dan moderasi budaya. Yang pertama adalah Lanite Filosofi. Lanite Filosofi adalah salah satu program
yang dibuat untuk membangun semacam diskursus, percakapan, dialog yang menyoroti nilai-nilai atau yang mengangkat nilai-nilai kemalukuan, nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam sejarah panjang katong orang Maluku sebagai satu bangunan filsafat, sebagai satu bangunan teori, sebagai satu bangunan konsep yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam membangun kehidupan sosial kita. Yang berikutnya ada Lanite Talk Show. Lanite Talk Show ini adalah satu ruang percakapan antar generasi, antar tokoh. Tentu saja katong akan menghadirkan banyak tokoh generasi dari berbagai latar belakang dengan bermacam-macam profesi. Hal itu berguna untuk menggali inspirasi dan motivasi yang bisa mereka share kepada generasi muda, bagaimana membangun kehidupan yang memiliki daya saing, memiliki kegigihan dalam menjalani kehidupan. Artinya katong akan lebih menyoroti kehidupan pribadi para tokoh, entah itu politisi, ekonom, akademisi, atau pegiat literasi, pegiat sastra, dan lain sebagainya. Karena katong tahu bahwa seseorang sampai di titik kesuksesannya itu bukan mudah, ada banyak proses yang dilalui, ada banyak kegetiran yang dialami, ada banyak kesedihan, air mata yang mereka lalui. Yang berikutnya ada program Bacarita Batu Badaong. Program ini adalah satu ruang percakapan di mana lebih banyak katong menghadirkan generasi milenial, anak-anak muda tentunya, yang berbicara tentang dompung kehidupan, bagaimana dong membangun dompung hidup, bagaimana dong membangun dompung relasi sosial di ruang publik maupun di ruang private. Tentu saja hal itu sebagai semacam deteksi apakah generasi kita masih mengenal dan atau menjadikan nilai-nilai budaya Maluku sebagai basis dalam membangun paradigma atau membangun pola perilaku yang itu digunakan dalam relasi mereka. Dan tentu saja ada beberapa program-program lainnya yang nanti akan kami rilis, yang akan kami sharekan juga melalui channel YouTube Komunitas Lanite. Jadi itu adalah beberapa program Komunitas Lanite yang pada kesempatan ini bisa beta share kepada basudara semua yang ada di manapun berada. Semoga bermanfaat, dan sebagai akhir, jangan lupa subscribe channel ini supaya basudara bisa mengikuti semua program-program yang katong sajikan. Dan jangan lupa ikuti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter Komunitas Lanite agar basudara bisa memperoleh informasi-informasi yang katong share. Dan jangan lupa juga ikuti channel-channel program-program yang tertera di deskripsi. Semoga program-program yang katong rilis saat ini bisa menjadi bentuk dedikasi, sumbangsi, dan juga tekad katong sebagai generasi untuk membangun katompung peradaban di masa yang akan datang. Terima kasih, salam budaya.